Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan memasuki materi regresi linier berganda. Regresi linier berganda ini merupakan hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel atau peubah bebas, yaitu X1, X2 sampai Xn, dengan peubah tak bebas atau Y. Nah, bentuk umum dari persamaan regresi linier berganda tersebut bisa kita tulis seperti ini. Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah dan seterusnya ditambah BK XK ditambah E. Nah, di mana Y itu adalah variabel terikat. Kemudian A, B1, B2 sampai BK ini adalah koefisien regresi, di mana B1, B2 sampai BK itu disebut sebagai koefisien regresi parsial. Kemudian X1 sampai XK itu adalah variabel bebas, dan E adalah disturbance terma, yaitu nilai-nilai dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan. Nah, biasanya nilai E ini bisa diabaikan. Nilai duga Y dapat ditentukan dengan mengganti nilai variabel bebasnya atau nilai X dengan nilai-nilai tertentu. Jika Y dihubungkan dengan dua variabel bebas X, maka persamaan regresi linier bergandanya menjadi seperti ini. Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2, di mana Y itu variabel terikat atau nilai duga dari Y. X1 dan X2 itu adalah variabel bebas. A adalah konstanta, yaitu nilai Y saat X1 dan X2-nya sama dengan 0. B1 adalah besarnya kenaikan atau penurunan dari Y dalam satuan jika X1 naik atau turun satu satuan dan X2 konstan. Sementara B2 merupakan besarnya kenaikan atau penurunan Y dalam satuan jika X2-nya naik atau turun satu satuan dan X1 yang konstan. Nah, kemudian tanda positif atau negatif pada B1 dan B2 itu merupakan tanda yang menunjukkan arah hubungan antara Y dan X1 atau X2. Kemudian untuk menghitung nilai koefisien A, B1 dan B2, salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah dengan metode kuadrat terkecil. Nah, ini adalah rumus B1, yaitu jumlah X2 kuadrat dikali jumlah X1 kali Y dikurang jumlah X2Y dikali jumlah X1 kali X2 dibagi dengan jumlah X1 kuadrat dikali jumlah X2 kuadrat dikurang jumlah X1 kali X2 dikuadratkan. Sementara B2 rumusnya hampir sama dengan B1, hanya saja kita ganti variabel X-nya. Yang B1 kita gunakan variabel X2 kuadrat dikali X1Y, sementara untuk B2 kita gunakan X1 kuadrat dikali dengan jumlah X2Y. Nah, begitu juga dengan ini, tinggal mengganti X1 dengan X2 pada persamaan B1, sementara penyebutnya sama. Kemudian nilai A bisa kita hitung dengan rumus jumlah Y dikurang B1 kali jumlah X1 dikurang B2 kali jumlah X2 per N. Nah, di sini kita perhatikan jumlah X1 dengan yang di B1 dengan B2 berbeda dengan jumlah X1 pada A. Pada B1 dan B2 kita gunakan X dan Y-nya itu XY kecil, sementara pada A yang digunakan Y dan X besar. Nah, yang X dan Y kecil itu memiliki rumus tersendiri. Sini, di mana jumlah X kecil 1 kuadrat itu rumusnya jumlah X besar 1 kuadrat dikurang jumlah X besar 1 dikuadratkan dibagi dengan N. Nah, jumlah X2 kuadrat itu jumlah X2 besar kuadrat dikurang jumlah X2 besar dikuadratkan bagi N.
Nah, kemudian jumlah X kecil 1, Y kecil itu sama dengan jumlah X1 besar, Y kali Y besar, dikurang jumlah X1 besar dikali jumlah Y besar per N, dan begitu seterusnya. Jadi untuk B1 dan B2, ini masing-masing X dan Y-nya kita hitung dulu dengan menggunakan rumus yang ini. Nah, kita lihat contoh soal supaya lebih jelas. Berikut adalah tabel nilai akhir statistika mahasiswa berdasarkan nilai ujian dan frekuensi membolos. Berarti di sini ada nilai akhir berdasarkan nilai ujian dan frekuensi mahasiswanya membolos. Nah, di sini nilai akhir itu merupakan variabel terikat atau Y karena dia bergantung pada nilai ujian dan frekuensi membolos. Berarti nilai ujian ini kita misalkan sebagai variabel bebas yang pertama, frekuensi membolos dimisalkan sebagai variabel bebas yang kedua. Nah, ini dia tabelnya. Datanya ada 12 mahasiswa. Berarti kan ada 12 data, N-nya 12. Kemudian ini adalah data nilai akhir, nilai ujian, dan frekuensi membolos. Kita disuruh menduga persamaan regresi linier berganda dari data di atas. Nah, kita lihat ini adalah tabel bantu dari soal tadi. Nah, tadi kita punya 3 kolom ini ya, yaitu Y, X1, dan kolom X2. Nah, di sini kita butuh jumlah X1 kuadrat, berarti tinggal dikuadratkan, X1-nya dikuadratkan diperoleh kolom keempat, kemudian dikuadratkan nilai X2-nya, kita peroleh kolom kelima. Kemudian kita butuh Y kuadrat, berarti ini kita kuadratkan, diperoleh kolom ke-6. Kemudian dikalikan X1 kali X2, X1 kalikan dengan X2, diperoleh kolom yang ini. X1 dikali Y, X1 dikali Y, diperoleh kolom yang ini. Dan terakhir X2 kali Y, X2 dikalikan dengan Y, diperoleh kolom terakhir. Nah, masing-masing kita operasikan, dan baris yang di bawah merupakan jumlah dari masing-masing kolom atau sigma. Berarti ini adalah jumlah Y, ini jumlah X1, jumlah X2, ini jumlah X1 kuadrat, ini jumlah X2 kuadrat, jumlah Y kuadrat, jumlah X1 kali X2, jumlah X1 kali Y, terakhir jumlah X2 kali Y. Nah, karena tadi kita butuh untuk mencari B1 dan B2, kita butuh jumlah X1 kecil kuadrat dengan rumus tadi ini. Jumlah X1 kuadrat dikurang jumlah X1 dikuadratkan per N. Nah, jumlah X1 kuadratnya ini adalah jumlah yang ada pada tabel. X1 kuadrat berarti ini dia 44475 dikurang jumlah X1-nya dikuadratkan, berarti yang ini 725 dikuadratkan bagi N. N-nya adalah 12. Kita peroleh hasil yang pertama. Nah, dengan cara yang sama bisa kita hitung X2 kuadrat, X1 kali Y, X2 kali Y, sampai X1 kali X2. Nah, setelah ini semuanya kita peroleh, angka-angkanya, kita tinggal substitusi ke rumus. B1 itu jumlah X2 kuadrat, berarti ini dia, dikali jumlah X1 kali Y, ini. Kemudian dikurang jumlah X2 kali Y, ini, min 41,75, dikali jumlah X1 kali X2, ini, min 57,917. Di sini kita, pembulatannya kita ambil aja 3 angka di belakang koma. Kemudian dibagi dengan jumlah X1 kuadrat, jumlah X1 kuadrat ini 672,917 dikali jumlah X2 kuadrat, ini lagi 40,917 dikurang jumlah X1 X2 dikuadratkan. Jumlah X1 X2 ini, berarti ini dia dikuadratkan. Nah, setelah kita hitung, diperoleh hasil akhirnya adalah 0,922. Itu adalah nilai B1. Dengan cara yang sama, kita substitusi angka-angka di atas
ke rumus B2, kita peroleh 0,284. Nah, untuk A, kita menggunakan jumlah Y dan X yang ada pada tabel, bukan yang sudah kita hitung di sini ya. Jadi, jumlah Y untuk A, jumlah Y pada tabel itu adalah 1011. Ini dia. Dikurang B1, B1 kita udah dapat nilainya 0,922. Dikali jumlah X1, X-nya X besar berarti X pada tabel. Jumlah X1 725. Ini dia. Kemudian dikurang B2, B2-nya 0,284 dikali jumlah X2 pada tabel, yaitu 43 dibagi N, N-nya 12. Dan kita peroleh hasil akhir dari A itu adalah 2,547. Nah, sehingga kita bisa menentukan persamaan regresi dari soal di atas adalah Y sama dengan 27,547 ditambah 0,922 X1 ditambah 0,284 X2. Dalam hal ini, nilai A yang 27,547 itu berarti tanpa adanya nilai ujian maupun frekuensi membolos mahasiswa, atau jika kedua-duanya 0, maka nilai akhir mahasiswa itu adalah 27,547. Kemudian nilai B1 yang positif 0,922 itu berarti setiap kenaikan 1% nilai ujian mahasiswa maka akan meningkatkan nilai akhirnya sebesar 0,922%. Nah, begitu juga dengan nilai B2 yang positif 0,284, itu berarti setiap kenaikan 1% frekuensi membolos mahasiswa akan meningkatkan nilai akhirnya sebesar 0,284%. Nah, ini sedikit kontradiktif dengan logika, karena seharusnya berdasarkan logika semakin sering mahasiswanya membolos maka nilainya akan semakin rendah. Cuman karena data yang kita peroleh seperti itu menunjukkan bahwa ada peningkatan setiap mahasiswanya membolos, maka hal ini tidak masalah ya. Atau mungkin mahasiswanya yang cukup pintar sehingga dia hadir atau tidak dalam perguruan itu tidak begitu mempengaruhi nilai akhirnya. Karena 0,284% itu nilainya juga sangat kecil.